BJR itu kalau dikatakan dalam bahasa gampangnya itu adalah kaidah pengambilan keputusan di dalam bisnis. Sehingga dapat diketahui pengambilan keputusan di dalam bisnis itu oh, dilakukan oleh pengurus korporasi, pengurus perusahaan, apakah itu BUMN atau swasta, itu untuk kepentingan korporasi atau untuk kepentingan pribadinya. Sehingga diketahui apabila ada kerugian, siapa yang harus bertanggung jawab dan bagaimana cara memperbaikinya. Itu secara harfiah ya, kira-kira gitu penerjemahannya. Secara hukum, Business Judgment Rule itu merupakan fasilitas yang diberikan oleh hukum berupa prinsip atau doktrin untuk menemukan keadilan, baik keadilan bagi direksi, komisaris maupun keadilan bagi pemegang saham. Dalam hal ini kalau BUMN ya negara dan publik atau rakyat begitu. Karena BUMN kan secara signifikan mempunyai andil dalam bisnis ataupun dalam memacu pertumbuhan ekonomi atau memacu peningkatan perekonomian sebuah negara gitu ya. Korporasi pada umumnya, BUMN pada khususnya di Indonesia begitu. Nah, proses mencari keadilan inilah apabila terjadi kasus-kasus atau kerugian yang dianggap oleh pemegang saham ini merugikan. Kerugian itu karena keadaan atau memang karena adanya konflik of interest atau kelalaian dari si direksi itu gitu. Jadi hukum korporasi telah mengatur itu, memberi fasilitas itu, yang tentu saja Business Judgment Rule ini tidak bisa dilepaskan dari pengelolaan perusahaan yang baik dengan berbagai macam perangkat etiknya atau code of conduct di good corporate governance atau tata kelola perusahaan yang baik. Nah, Business Judgment Rule ini menjadi tidak berlaku, tidak perlu dilihat lagi apabila direksi tidak menjalankan fiduciary duty, tugas-tugas amanah trust dari pemegang saham kepada direksi. Dia tidak melaksanakan itu dengan baik, dia misalnya tidak berhati-hati dalam mengambil keputusan, terus dia juga tidak menerima informasi yang banyak, keputusan yang diambil itu penuh dengan konflik of interest, tidak akuntabel, maka Business Judgment Rule ini tidak bisa diterapkan karena langsung ketahuan bahwa si direksi itu salah. Tetapi ada direksi-direksi yang mengambil keputusan bisnis secara proper, ya, sesuai dengan mekanisme hukum, terus penuh dengan etika, telah melakukan kajian dan lain sebagainya. Tiba-tiba bisa suatu saat dia dijerat hukum, oh ini rugi, nah BUMN lebih fatal lagi, bisa dianggap langsung korupsi tanpa diperiksa mekanisme hukum korporasinya terlebih dahulu, Business Judgment Rule-nya. Kesimpulannya, Business Judgment Rule adalah apabila sebuah persoalan untung ruginya sebuah perusahaan, khususnya kerugian sebuah perusahaan, dibawa ke peradilan, diadili oleh pengadil, ya ini para hakim, hakim bisa menangkap suasana batin dan mekanisme pengambilan keputusan itu bahwa bukan untuk kepentingan pribadi dan lain sebagainya. Inilah yang perlu dibuktikan dalam proses pengambilan keputusan tersebut. BJR ini memuat prinsip-prinsip. Sebenarnya telah ada prinsip-prinsipnya, walaupun tidak dengan istilah BJR, di dalam undang-undang peraturan perundang-undangan kita, terutama di undang-undang PT ya, di undang-undang PT, undang-undang nomor 40 tahun 2007 pasal 97. Tapi kan itu membutuhkan penafsiran lagi. Nah, teori hukum itu mengenal prinsip business judgment rule. Nah, teori hukum inilah yang mengelaborasi apa yang dimaksud oleh pasal-pasal di dalam peraturan di dalam undang-undang korporasi, di dalam undang-undang perseroan terbatas atau undang-undang yang mengatur tentang korporasi di Indonesia gitu. Jadi dia merupakan fasilitas hukum karena hukum bisnis atau hukum korporasi tidak sama dengan hukum pidana atau hukum apapun. Dia memerlukan teori dalam menjelaskan dan melihat perilaku bisnis. Satu itu. Kedua, keputusan-keputusan bisnis yang diambil itu rata-rata kan tidak mekanistis. Tidak misalnya seperti melakukan ada SOP 1, 2, 3 dalam satu yang bersifat mekanik ya. Tetapi kan perlu insting, perlu pengalaman, perlu touch, perlu pengertian terhadap dunia bisnis,
sensitivitas seorang direksi, maka direksi ataupun komisaris itu disebut sebagai value creator. Orang-orang yang mengkreasi nilai supaya perusahaan itu terus meningkat nilainya gitu. Terus meningkat nilainya dan bisnisnya bisa berjangka panjang. Nah, itulah bisnis judgment rule itu. Yang di Indonesia sebenarnya secara hukum dalam penelitian saya sudah termuat dalam pertimbangan beberapa keputusan Mahkamah Konstitusi maupun Mahkamah Agung, sehingga bisa menjadi court law, hukum dari pengadilan, ya. Walaupun dan ini bisa menjadi jurisprudensi kalau dipakai dalam peradilan-peradilan selanjutnya. Nah, yang kita khawatirkan bagi direksi, pemegang saham atau para aktor di korporasi, komisaris juga misalnya, itu tidak bisa mendapatkan keadilan karena keputusan yang inkonsisten. Pada satu sisi keputusan ini cara menilainya begini, pada sisi lain keputusan itu gitu. Nah, prinsip bisnis judgment rule ini memungkinkan untuk melihat dan memeriksa keputusan bisnis itu dibuat itu secara proper, berhati-hati dengan keakuratan dan kecepatan dan ketepatan atau tidak. Ini yang perlu dirumuskan bisnis judgment rule Indonesia menurut saya. Itu yang prinsip hukum ini diangkat menjadi sistem hukum itu biar orang, masyarakat umum, khususnya yang sedang menjalankan korporasi, karena pentingnya peran korporasi ini bagi perekonomian, bahkan bagi peradaban umat manusia. Negara itu maju kuat apabila korporasinya kuat dan maju, gitu ya. Bisa menemukan keadilan dan memiliki kepastian bagaimana dia harus bekerja. Jadi legal certainty namanya kan gitu kan, kepastian hukum membuat dia bisa memprediksi apa yang harus dia lakukan sehingga dia selamat, korporasi laba atau korporasi selamat. Jadi ditemukan keadilan di seputar isu korporasi, apakah pemegang sahamnya, direksi, dan kita ada pengurus yang disebut dengan komisaris, maupun di BUMN itu negara sendiri bisa melihat bahwa keadilan itu ada, sehingga tidak sembarang orang masuk ke dalam sistem hukum korporasi dengan logikanya sendiri yang itu tidak terstandarisasi dan tidak terbukukan ataupun tidak tersistemkan atau tidak tersistematisasikan gitu, sehingga orang berspekulasi macam-macam, membuat kadang-kadang dan banyak kita lihat para direksi dan komisaris ini menjadi korban politik atau menjadi perlindungan politik dalam kegiatan-kegiatan dia berbisnis supaya dia lebih aman. Jadi lebih penting posisi politiknya dalam tanda kutip daripada kepiawaian dia dalam berbisnis. Nah, kalau tidak ada bisnis judgment rule ini yang bisa kita sosialisasikan, membuat sistem di dalam sistem hukum kita, hukum korporasi khususnya, maka semua orang bisa jadi meraba-raba gitu kan, jadi berspekulasi yang nggak tahu kita juntrungannya gitu kan.